Rashid ini dari... Oh, lagi live ya? Iya. Ikut saya tekan dong. Ikut. Kok bisa-bisanya Pak? Sih cuma mencet tombol like Pak, bukan tombol rudal. Bahayanya apa ini Pak? 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 Guys, assalamualaikum. Hai, terima kasih kalian sudah klik video ini dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, kalau misalnya kalian itu suka banget sama berita-berita viral terupdate terkini, kalian boleh banget subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru ya. Ini masih nyambung dengan video aku yang kemarin, yaitu tentang hashtag boycott RCTI ya guys. Nah, seperti kalian lihat tadi ada salah satu content creator yaitu Emon membuat video agak gimana gitu ya, karena pada saat dia, jadi ceritanya di video itu dia saat lagi live streaming gitu terus tiba-tiba dipidana gitu kan. Nah ini banget nih, ini anggapan kita banget tentang gugatannya RCTI. Nah akhirnya aku pun bertanya-tanya seperti itu ya, apakah benar, karena yang berita-berita yang aku baca itu pun seperti itu gitu loh. Akhirnya aku buatlah video yang pertama kemarin. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya gimana, kalian bisa tonton di sini, ngebahas ya pada saat aku membaca beritanya seperti itu. Nah kemudian setelah aku upload 5 jam kemudian Om Deddy Corbuzier itu mengupload video podcast yang membahas tentang hal ini dan mendatangkan narasumber dari pihak RCTI-nya langsung, yaitu dua orang ya. Yang pertama Pak Kris Taufik selaku Direktur Legal MNC Media, terus yang keduanya Ibu Dini Putri selaku Direktur Program dan Akuisisi RCTI. Nah guys, jadi ini benar-benar memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kita apa sih yang sebenarnya terjadi dengan gugatan RCTI. Apakah benar apabila kita live streaming gitu ya di Facebook ataupun di Instagram itu dilarang dan harus mempunyai izin penyiaran. Nah videonya Om Deddy ini sudah menjawab semuanya. Dan nih video aku ini aku mencoba untuk merangkum dari isi podcastnya Om Deddy Corbuzier ya, semoga bisa membantu kalian juga ya untuk sama-sama mendapatkan pemahaman. Nah apabila pemahaman yang aku dapat ini, poin-poin yang aku rangkum ini tidak sesuai dengan pemahaman kalian, kalian boleh banget untuk komentar di bawah di kolom komentar ini dan menyampaikan apa yang menurut kalian itu berbeda dengan apa yang aku pikirkan. Oke, let's go, kita langsung aja bahas. Poin pertama ini aku dapat di menit 1:18. Di situ Om Deddy-nya bertanya, benar nggak sih dari pihak televisi ini ingin membatasi para content creator? Nah gitu, jadi dari pihak RCTI-nya langsung menjawab, enggak, kami tidak mengajukan permohonan ini untuk content creator, tetapi kami mengajukan permohonan gugatan ini itu untuk OTT-nya. Jadi OTT ini adalah over the top. Ini bener ya, over the top. Atau kalau misalnya kita kan maksudnya apa sih over the top, kan bukannya itu memang tentang seseorang yang membuat konten di internet gitu ya. Tapi ternyata mereka di sini menjelaskan bahwa ini adalah korporasi yang menyalurkan kontennya lewat internet. Jadi korporasinya ya guys, bukan para konten kreatornya. Konten kreatornya itu berada di dalam naungan korporasi ya. Itu pemahaman yang bisa saya ambil. Poin kedua, di menit ke-5.08. Di situ Om Deddy bertanya, apa keuntungan dari masyarakat apabila gugatan dari RCTI ini disetujui oleh pengadilan? Nah, dari pihak RCTI itu mengatakan bahwa masyarakat justru dapat melaporkan apabila video-video yang ada di OTT tersebut, dari konten kreator itu ada yang tidak baik gitu loh. Tapi melaporkannya itu ada aturannya, nggak sembarangan gitu. Jadi misalnya, menurut aku nih channelnya Rika nih nggak jelas ngomongnya, channel sampah nih ya gitu kan, dilaporin lah. Itu nggak bisa langsung serta-merta kayak gitu, nggak bisa langsung kayaknya anggapan orang per orang gitu loh. Tetapi ada aturan yang dibuat seperti itu menurut pemahaman saya ya. Jadi di menit ke-10.12 justru dari pihak televisi ini, pihak RCTI ini mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya justru mau melindungi para konten creator. Ya contohnya nih kayak gini ya, kalau di TV itu kayak misalnya Om Deddy Corbuzier di acara Hitam Putihnya itu salah satu kontennya itu bermasalah, kemudian ditegur sama KPI. Tetapi yang ditegur di sini bukanlah Om Deddy-nya langsung, melainkan TV-nya gitu loh yang ditegur. Jadi mereka itu malah menginginkan hal tersebut terjadi kepada konten creator. Jadi kalau misalnya nih konten kreatornya yang bersalah, itu nggak langsung serta-merta konten kreatornya yang dipidana, melainkan dari pihak yang menegur itu menegur ke OTT-nya. Seperti itu. Poin ketiga, kalian bisa lihat di video Om Deddy di menit ke-10.32 ya guys. Apakah benar nih kami para content creator ini dilarang untuk live streaming di medsos? Nah dari pihak RCTI itu pun menjawab, enggak lah,
kami nggak ada melarang live streaming itu. Justru dari awal katanya mereka tidak ada penyampaian bahwa kami melarang para content creator untuk live streaming. Oke, langsung masuk di poin 4, yaitu di menit 13.24. Di situ pihak RCTI-nya mengatakan bahwa justru mereka itu ingin mengamankan para konten creator dari hal-hal pidana yang nggak jelas gitu. Jadi ibarat itu kayak bukanlah anggapan dari orang per orang, melainkan hal-hal yang sesuai aturan. Dan yang ditegurnya itu bukan langsung si konten creatornya, melainkan OTT-nya. Jadi misalnya nih ada yang nonton aku terus kalian nggak suka sama aku, kalian nggak bisa dong langsung kayak aku nggak suka nih sama channel ini nih, aku laporin aja nih si Ricaro ini gitu. Itu nggak bisa. Jadi kalian harus menegur dari OTT-nya dulu, dari YouTube-nya dulu, baru YouTube-nya yang menegur ke aku gitu. Kalau menurut pemahaman gue ya. Oke, poin kelima, Om Deddy ini bertanya kepada RCTI di menit ke-15.51 ya. Apa sih alasan utama dari TV melakukan hal ini gitu? Apakah takut bersaing dengan OTT ini gitu? Itu RCTI, dari pihak RCTI-nya menjawab dengan tertawa dulu gitu ya. Kemudian mereka bilang, loh kami ini punya juga loh channel YouTube gitu ya. Jadi acara-acara di TV kami itu juga membuat channel YouTube. Pun sebenarnya kan bagian dari YouTube sendiri gitu loh. Nggak mungkin dong kami kayak menyerang diri kami sendiri. Dia bilang itu sangat menguntungkan buat mereka. Karena misalnya nih mereka buat tentang acaranya mereka ya, anggaplah Idol ya, Indonesian Idol. Kemudian mereka tayangkan dong di channel YouTube juga kan, yang seperti sering kita tonton juga di channel YouTube-nya RCTI. Dan itu ternyata sangat menguntungkan untuk menjadi periklanan dari RCTI itu sendiri gitu loh. Jadi nggak ada lah yang mengatakan bahwa mereka ini iri dengan OTT, karena secara nyatanya mereka pun mendapatkan banyak keuntungan dari OTT. Oke, sekarang lanjut ke poin 6, di menit ke-20.16, itu Om Deddy menanyakan apakah live streamingnya RCTI ini mau memonopoli, kan? Nah, dari pihak RCTI ini mengatakan, ya nggak mungkin dong kami mau memonopoli, karena adanya peraturan ini nanti pastinya juga akan kena juga gitu dengan mereka gitu peraturannya. Jadi nggak mungkin mereka itu ingin memonopoli. Lanjut, ini di menit ke-21.40, Om Deddy menanyakan 3 hal yang benar-benar kita pertanyakan kemarin ya, para konten creator, yaitu tentang misalnya nih, pengajuan gugatan dari RCTI ini diterima oleh pemerintah. Yang pertama, apakah para konten creator itu bisa live streaming dengan bebas? Ya, dari pihak RCTI-nya menjawab, ya dong, pasti bisa banget. Justru malah para konten creator ini mendapatkan payung hukum apabila misalnya nih saat dia live streaming dan ternyata diserang nih sama yang nggak terima gitu ya. Itu nggak bisa langsung ngepidana si konten creator, melainkan harus menegur dari OTT-nya dulu gitu, baru menegur ke konten kreatornya, seperti itu. Terus yang kedua, apakah kalau misalnya kami ingin live streaming perlu surat izin penyiaran? Dari pihak RCTI jawab, ya tentu tidak. Karena permohonan kami ini yang kami tujukan bukan kepada konten kreator, melainkan kepada OTT-nya atau ya yang menaungi lah kayak gitu. Apakah kami sebagai konten kreator masih bisa mendapatkan duit dari konten-konten yang kami buat di OTT tersebut? Terus mereka menjawab, ya iyalah tentu saja bisa, karena hal itu duitnya berbeda dengan duit dari televisi. Di poin 7, mereka mengatakan bahwa justru gugatan kami ini sebenarnya melindungi para konten creator. Poin 8, poin yang terakhir yang saya bisa rangkum dari video tersebut adalah bahwa mereka mengatakan mereka memiliki MCN ya, atau salah satu lembaga yang mensupport konten creator tertentu gitu ya. Jadi mereka bilang ya nggak mungkin dong kami kayak memusuhi anggota kami sendiri, kan kami ini memiliki MCN yang mensupport para konten creator di YouTube. Jadi nggak mungkin dari pihak kami televisi ini menyerang anggota sendiri. Nah guys, jadi itu aja pemahaman, ada 8 poin yang bisa saya ambil dari video podcastnya Om Deddy Corbuzier dengan direktur dari RCTI. Dan semoga video aku ini bermanfaat, dan sama-sama berharap semoga apa yang disampaikan oleh mereka itu benar adanya, sehingga bukannya malah mempersulit kita sebagai content creator, malah membuat payung hukum atau mempermudah kita ya sebagai content creator. Oke, sampai terima kasih kan sudah nonton video ini, dan bye-bye.